Iya, boleh buka Zoom lah. Dulu orang masuk. Berapa sih swipe yang mau? Berapa sih swipe yang mau? Kanan. Yang sana dulu. Silakan.
Baik ya, kita mulai. Kelompok yang mau presentasi udah ada yang hadir? Kelompok 3, kelompok 4 ya. Sudah, Pak. Nah, silakan. Ini waktu kita udah jalan 14 menit nih. Jadi waktunya terbatas, ini 40 menit. Jadi 40 menitnya harus selesai satu kelompok gitu. PPT kok. Untuk share udah saya kasih. Saya izinkan nih. Mulai aja langsung, Pak. Ya, ini kelompok 3 ya. Ya, silakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yaitu yang berjudul roda poros atau 6 silinder, di mana kami terdiri dari Belia Krisanta dan saya Siti Trawati. Adapun poin yang pertama yaitu fungsi dan prinsip kerja poros engkol 6 silinder, kedua subkomponen blok mesin 4 silinder, jenis material serta pembebanan subkomponen, keempat proses manufaktur subkomponen, yang kelima alternatif kombinasi proses manufaktur blok silinder, dan yang keenam alternatif dari aspek ongkos material produksi waktu produksi. Jadi di anu aja ya, di play aja PPT-nya. Ya Pak. Fungsi dan prinsip kerja poros engkol 6 silinder, di mana poros engkol atau disebut dengan crankshaft menjadi suatu komponen utama dalam suatu mesin pembakaran dalam, di mana crankshaft itu berfungsi untuk mengubah gerak vertikal atau horizontal dari piston menjadi gerak rotasi. Untuk mengubahnya, sebuah crankshaft membutuhkan pena engkol, crankpin, sebuah bearing tambahan yang diletakkan di ujung batang penggerak pada setiap silindernya. Posisi dari poros engkol tersendiri yaitu terletak antara blok silinder bagian bawah dengan oil pan. Yang biasanya poros engkol ini dipakai oleh pabrikan otomotif yang berkapasitas 2-5 liter. Prinsip kerja itu terdiri dari intake, kompresi, power, dan exhaust. Berikut tampilan dari gambar dari poros engkol. Selanjutnya subkomponen. Pertama ada crankpin, yaitu bagian poros engkol yang berhubungan dengan batang piston. Yang kedua ada crank journal berhubungan dengan blok silinder mesin. Pada crank journal yang biasanya dipasang bearing. Selain itu terdapat juga lubang oil. Yang kedua lubang oil. Lubang oil itu berfungsi untuk melumasi bidang gesek antara crankpin dengan batang piston. Yang keempat ada counterbalance brake yang berfungsi sebagai penyeimbang saat poros engkol berputar. Yang kelima ada crank arm, itu bagian poros engkol yang menghubungkan antara crank journal dengan crankpin. Yang keenam yaitu connecting rod atau disebut dengan batang piston yang menghubungkan piston ke crank yang untuk mengubah gerak melingkar menjadi gerak linear. Yang ketujuh ada truss bearing, yaitu sebagai genjang samping antara poros engkol blok silinder yang berfungsi mencegah poros engkol bergerak atau terdorong tidak sembuh. Yang kedelapan ada flywheel atau roda gila, yaitu sebuah roda yang digunakan untuk meredam perubahan kecepatan putaran dengan cara memanfaatkan kelembapan putaran. Yang ke-9 ada blok silinder. Blok silinder
berfungsi sebagai tempat piston bergerak. Yang 10 ada piston, berfungsi untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dengan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol melalui batang piston, atau sebagai alat penampang untuk menahan tekanan pada saat langkah kompresi dan langkah tenaga. Berikut jenis material pada pembebanan subkomponen, yaitu yang pertama ada piston menggunakan jenis material aluminium alloy, flywheel baja karbon, dan crank journal yaitu baja karbon sedang, connecting rod baja, crankshaft bearing aluminium alloy, balance weight itu menggunakan baja karbon, crank pin, oil hole, crank arm dan brake cylinder menggunakan besi tuang. Selanjutnya proses manufaktur poros engkol akan dijelaskan oleh Filia Krisanta. Pada Filia. Apa nih? Filia Krisanta ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Di proses pembuatan poros engkol terdapat dua proses, yaitu pertama tiga proses. Di proses pertama yaitu pengerjaan, di mana pengerjaan terbagi tiga, yaitu proses pengecoran, proses pembikinan, dan proses pembentukan atau forging. Selanjutnya ada Tunggu sebentar ya. Jadi tadi kan ada 10 komponen. Yang Iya, Pak. dekat dengan poros engkol atau crankshaft yang mana saja? Jadi kan tidak semuanya ini kan dikerjakan. tidak, Pak. Iya, Nah, apa saja yang dipilih di antara 10 nih? Tuh. Yang crank arm, crank pin, Ya. terus crank journal. Oh, 3 itu. Crank bearing juga, Pak. Roda gila itu penting juga karena bagian tuh dari crankshaft itu. Iya, Pak. Ya. Iya, Jadi Pak. saya kira dari 10 yang kamu tampilkan ini yang jelas pertamanya ke anunya kan saya urut aja dari atas nih, flywheel ya itu. Kemudian Iya, Pak. crank journal, connecting rod enggak usah. Itu crankshaft bearing ya. Ya, balance Weight ini untuk penyimbangnya, Pak. di mana letaknya? Dekat flywheel. Dekat dekat mana untuk penyimbang? Iya, penyimbang dekat flywheel, iya, Pak. Dan crank pin sama crank arm ya. Kalau blok silinder kan udah kemarin kan kelompok lain itu. Enggak? Iya, Pak. Ya. Jadi ada berapa tuh? 1, Cuman piston sama blok silinder yang tidak, Pak. ya cuma ya piston sama blok silinder tidak ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Terus nih. Connecting rod tidak juga itu mungkin. Iya, Pak. Tidak. Dia tidak tahu, Pak. Connecting rod kan komponen tersendiri. Ya. Iya, Pak. Tidak usah connecting rod. 3 yang tidak ada piston, connecting rod dan blok silinder. Iya, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya material yang digunakan pada subkomponen utama yaitu baja karbon sedang. Karena baja karbon sedang bisa beroperasi dengan proses permesinan. Selanjutnya sih. Proses pertama yaitu proses pengecoran atau casting. Di sini memakai aluminium alloy. Pada proses casting hanya memakai aluminium alloy. Terus kami tidak memilih proses casting ini karena poros engkol 6 silinder ini menanggung beban yang sangat berat. Jadi proses casting tidak efektif untuk komponen poros engkol. Selanjutnya sih.
Selanjutnya apabila Yang lain materi unmute ya. Ini terdengar dengingnya. Yang lain selain yang berbicara unmute ya. Yang lainnya. ya, Pak. Selanjutnya proses apabila materi yang digunakan adalah baja karbon sedang, maka proses pembuatannya ya ada dua, yaitu proses pemesinan atau CNC dan proses forging. Material awal. Berikut adalah material awal dari proses forging. Ada seperti balok. Proses selanjutnya yaitu proses pemesinan menggunakan baja karbon sedang. Berikut gambarnya. Pembuatan craft pada umumnya dibentuk melalui proses pengolahan panas dan di finishing untuk mendapatkan ukurannya dengan proses pendinginan atau turning, milling, drilling, rolling, forging, proses tempa, trimming, grinding, atau bisa disebut dengan proses permesinan. Berikutnya sih. Berikutnya, proses apa? Proses forging. Proses forging menggunakan baja karbon sedang juga. Karena di sini melakukan penempaan. Jika kita memakai aluminium alloy, bahan aluminium alloy itu bersifat ulet, jadi susah, tidak cocok untuk dilakukan untuk proses forging atau penempaan. Selanjutnya sih. Penghalusan permukaan. Komponen dari hasil proses 1 akan dihaluskan dengan menggunakan gerinda dan dikikir untuk mengurangi gesekan saat kondisi kerja. Ini sih. Nampak dong proses balancing ini yaitu proses di mana dilakukan untuk menguji keseimbangan poros engkol tersebut. Komponen itu berfungsi jika komponen fungsi itu dengan baik dan untuk mengurangi getaran akibat gagal komponen. Proses ini menggunakan dynamic balancing mesin. Setelah itu, pengecekan kerataan permukaan menggunakan dial indikator. Selanjutnya proses pelakuan panas. Proses pelakuan panas bertujuan untuk mengembalikan struktur material setelah mendapatkan proses permesinan di case struktur awal material tersebut guna meningkatkan kemampuan material tersebut. Di sini dipilih proses hardening. Tujuannya adalah untuk mengeraskan material. Selanjutnya sih. Berikut adalah video proses manufakturnya. Untuk mempercepat waktu, kami percepat aja, Pak. Berikut adalah alternatif yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu forging, machining, dan finishing. Jenis materialnya baja karbon. Sebelumnya kami minta maaf, Pak. Untuk ongkos material kami perkirakan saja, Pak. Untuk ongkos material dengan beban 0,3 kita dapatkan 9 dan persentase 92 dan presentasinya 27,6. Untuk ongkos produksi dengan beban 0,3 didapatkan 95 dan presentasinya 28,5. Sebentar ya. Sebentar Bella ya. Tadi ongkos materialnya diperkirakannya berdasar apa itu? Boleh diperkirakan, tapi kan berdasar jumlah keseluruhan, Pak. Jumlah keseluruhan? Iya, Pak. Jumlah keseluruhannya. Apanya yang diperkirakan? Jumlah keseluruhannya yang diperkirakan? Seperti kan kayak gini, Pak. Kalau di ongkos materialnya, misalnya crank pin harganya segini dan crank jonar harganya segini, terus kami jumlahkan semua, Pak. Baru kami masukkan ke sini, Pak. Enggak.
perkiraannya itu logis nggak? Kalau logis ya boleh aja gitu. Seperti ini kan contohnya ini baja karbon sedang, kemudian bandingnya aluminium alloy gitu. Nah, kenapa aluminium alloy itu ini nilai apanya? Ini nilainya nih. Kalau harganya lebih mahal nih kan maksudnya. Ya, Iya, Pak. lebih Kalau mahal. penilaiannya lebih bagus yang 4G machining sama finishing karena di sini kita memakai baja karbon sedang, Pak. Kalau di casting kan kita memakai aluminium alloy dan mendapatkan penilaian 76,4%. Nah, kalau di casting, Pak, kalau untuk membuat poros engkol 6 silinder, saya rasa tidak cocok, Pak, karena poros engkol 6 silinder ini bebannya lebih berat, Pak. Jadi aluminium alloy ini sifatnya ulet, Pak. Ya, kadar sifat ya. Kan kalau sini kan kriterianya ongkos material. Kenapa baja karbon cool di sini lebih tinggi nilainya dibanding dengan aluminium? Masuk nggak logikanya itu? Kalau segi lain ya memang bagus baja karbon. Kalau segi harga masuk nggak itu nilainya segitu? Tidak, Pak. Nah itu pertanyaan boleh diperkirakan, tapi pikirannya itu harus logis juga gitu, ya kan? Iya, Pak. Udah bayangkan itu kenapa? Kalau di sini kan artinya nilainya 92 kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ya, yang Iya, anu Pak. 87 gitu. Dikali 0,3 jadi 27,6 sama Iya, Pak. 26,1 kan. Nah, 92-nya kalau kriteria kalau ongkos itu kan biasanya harga yang terendah itu yang bagus kan. Iya, Pak. Apa benar nak dari kebutuhan pembuatan ini apa tadi ini alternatif untuk proses apa? Alternatif pertama ya. Iya, Pak. Ini dua alternatif saja, tidak ada tiga. Minimal kan harus ada tiga nih. Tidak, Pak. Karena kami kekurangan referensi, Pak, dan di referensi kami cari pun sama aja, Pak, gitu. Nggak ada penambahan materi yang lain, Pak. Ya kan bisa aja. Alternatif itu kita buat, bukan harus cari di referensi. Iya, Bisa Pak. aja alternatif tuh. Kalau ini alternatif ini berdasarkan material, ini material yang dikerjakan. Enggak. Karena Kalau yang alternatif itu kan alternatif tidak ini harus berdasarkan berdasarkan material yang material. dikerjakan, Pak. Alternatif itu kan tidak harus berdasarkan material. Nah, tapi yang nomor satu ini kan yang umumnya nih. Ya kalau casting saja alternatif itu tidak ada alternatif loh. Nggak mungkin lah ke Prosengkol itu casting aja itu. Dia pasti ya casting machining sudah itu. Enak. Casting mesin finishing. Ya, Iya, Pak. mungkin casting aja. Ya kan? Casting Iya, Pak. machining gitu. Kalau yang di atas kan tadi itu forging, machining, finishingnya apa? Finishingnya tuh yang apa tadi, Pak? Yang Treatment tadi. penghalusan permukaan sama balance tadi, Pak. Ya, sama treatment kan banyak alternatif yang kita buat kan. Iya, Pak. Nomor dua itu tidak mungkin casting saja. Alternatif itu kan seperti yang saya uraikan dalam tugas. Alternatif itu harus kombinasi proses, tidak boleh satu aja. Tidak mungkin. Kalau untuk komponen yang mau dirakit, tidak mungkin kombinasinya satu. Yang jelas setiap alternatif itu pasti ada machining gitu. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, jadi itu nomor dua. Nomor dua bisa kayak kalau yang pertama tadi kan forming, machining treatment ya. Nomor satu saya lihat seperti itu. Pertamanya formingnya itu forging ya. Kemudian machining, terus treatment. Itu nomor satu. Nomor dua ini ya casting. Sudah casting bisa forging. Iya, bisa forging. Ya, terus machining gitu. Kan alternatif juga. Nomor tiga kan bisa juga. Nomor tiga itu dipotong-potong ya material, dipotong-potong itu masuk di gergaji ya, machining itu poros ya. Kemudian dilas dibentuk menjadi crankshaft dia. Lalu machining. Terus treatment itu.
Kan bisa juga itu. Atau dilas, dipotong-potong, dilas, kemudian di forging ya. Oh, di forging nggak mungkin lagi ya, karena udah dilas ya. Dilas, machining dan treatment itu, kan bisa juga itu. Alternatif juga itu, ya enggak? Jadi jangan apa, karena terbatas Anda membaca, Anda buat itu apa namanya, alternatifnya cuma yang Anda baca itu aja, nggak bisa. Alternatif itu paling kurang 3 kata saya kan, boleh lebih itu, boleh 4 alternatif itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan dua ini ya, yes no jadinya 2 ini. Kalau enggak ini itu gitu. Ya kan, kalau dari tampilannya udah jelas nomor 1 dipilih nanti. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Udah bisa diduga itu. Casting tidak akan dipilih gitu. Jadi pilihan itu buat yang alternatif itu dibuat yang yang kompetitif sifatnya. Karena bisa dinilai di situ, nampak oleh kita memang alternatif ini yang bagus itu, yang optimal gitu. Sesuai dengan kebutuhannya. Oke, dirubah lagi ya nanti di laporannya, bukan seperti ini, bukan 2 ini aja gitu. Mungkin 2, banyak alternatif bisa dibuat. Jadi Anda bayangkan poros engkol itu bentuknya seperti itu, kan bisa dari poros apa namanya, atau bisa aja machining langsung semuanya. Nah, jelas pokoknya setiap alternatif itu harus ada machining gitu, karena machiningnya adalah syarat untuk komponen yang bisa dirakit gitu. Ya. Ya, Pak. Ya. Nggak ada casting semua tuh, nggak ada, bukan untuk komponen tuh casting. Itu mungkin untuk bunga pagar ya, cuma casting aja perlu. Kalau namanya komponen yang mau dirakit itu pasti dia di machining. Ya, seperti itu. Ya, Pak. Oke, lanjut. Kami sampai situ aja PPT kami, Pak. Matrik perhitungan kami masalah, Pak. Kekurangan alternatif. Sekian dari presentasi kami, Pak. Ya, alternatif Pak bilang menas, guys. Coaching di sini. Jadi dari alternatif yang 2 alternatif terpilih di situ yaitu yang alternatif pertama, tetapi karena kami salah perhitungan, Pak, salah perkiraan. Jadi kami ulang kembali PPT kami, Pak, atau perhitungan kami, Pak. Kami perbaiki, Pak. Sekian dari presentasi dari materi kami, Pak. Mikrofon Bapak mati, Pak.
Oh iya, iya. Lupa saya ini. Ya, saya ulangi tadi ya. Lupa saya menghidupkan suaranya. Jadi, Anda ini kelompok 3 ini alternatifnya cuma 2 ya. Ya, dalam tugas kan udah diarahkan alternatif itu harus 3 ya. Iya, Pak. Jadi ya harus 3. Jadi nanti ini kalau ini saja ditampilkan belum memenuhi target itu. Jadi sehingga nilainya rendah untuk presentasi hari ini. Jadi kalau mau ya, Iya, kalau Pak. mau ngulang presentasi lagi silakan, nggak apa-apa, kita carikan waktunya nanti presentasi lagi. Nah, supaya nanti dibuat alternatifnya paling kurang 3, boleh lebih itu. Dan Baik, Pak. tidak tidak terbatas hanya yang kamu baca aja. Jadi alternatif sebenarnya banyak itu. Iya, Pak. Atau boleh juga nih machining semua daripada casting, karena setiap komponen yang mau dirakit ya itu dia pasti mengalami machining gitu. Seperti itu. Oke, berikutnya ini seksi berikutnya termin berikutnya itu adalah pertanyaan dan jawaban. Silakan bagi mahasiswa yang mau bertanya ya, untuk menambah poinnya dalam tugas ini. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi saya melihat ada pengerjaan panas atau heat treatment. Apakah diperlukan, kira-kira pengerjaan dingin apa yang diperlukan pada komponen tersebut? Tadi Muhammad Vicky ya? Iya, Pak. Ya. Yang kedua, ada 3 penanya nih, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Dila ya. Ya, Pak. Ya, Saya ingin silakan. bertanya kepada kelompok 3. Dari hasil presentasi kalian, menurut kelompok kalian dalam persyaratan dalam pembuatan material untuk poros engkol ini? Terima kasih. Ada yang ketiga, silakan. Kalau ada yang ketiga, yang 2 ini aja dijawab kelompok 3. Ada? Nggak ada lagi yang lain? Selain dari kelompok 3 yang bertanya, silakan. Kita hadir berapa orang nih? 10 orang yang hadir mahasiswa ya. Ya, kalau nggak ada, silakan kelompok 3 jawab ya. 2 pertanyaan saja mungkin. Jawab dulu. Waktu kita tinggal 8 menit lagi kayaknya. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uda Baiki. Uda Vicky. Kenapa harus dilakukan proses heat treatment? Karena sebelum melakukan proses forging atau pelimpaan, komponen harus dipanaskan supaya mudah untuk dilakukan pelimpaan tersebut, Pak. Udah. Treatment ya. Treatmentnya dilakukan nih Pak sebelum forging atau sesudah forging treatment yang dilakukan? Sebelum machining atau sesudah machining? Ditanya treatmentnya. Kan yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi proses treatmentnya setelah machining atau sebelum machining? Kelompok 3 dulu saya tanya. Maaf Pak, Ya. salah. Proses treatment itu kan proses hardening.
di situ tuh kami memerlukan itu karena untuk mengembalikan kembali sifat awal material tersebut. Karena sifat awal material tersebut kan baja karbon itu kan keras Pak. Terus dilakukan pemesinan secara proses pertama, proses kedua, situ tuh kekuatan material akan mengurang Pak. Jadi kami melakukan proses hardening supaya sifat awal material itu kembali Pak ke sifat rekristalisasi. Berarti treatmentnya dilakukan setelah machining. Iya Pak. Dengan asumsi ketika di machining materialnya menjadi turun anunya, kekerasannya. Setelah machining atau di forging Pak, material itu akan melemah gitu kekuatannya Pak. Kekuatannya melemah atau kekerasannya yang menurun? Kekerasannya Pak, Ya, kekerasannya Makanya kan. dilakukan proses heat treatment. Kekerasannya menurun Ya, karena di forging tadi kan pekerjaan panas forgingnya kan. Ketika ya, Pak. pekerjaan panas tuh ya kalau material setelah dipanaskan nanti dan kemudian di forging pasti dia kekerasannya menurun itu. Ya Pak. Ya, kalau kekerasannya tinggi kan nggak bisa di forging gitu. Ya enggak? Ya Pak. Ya. Jadi supaya kembali lagi kekerasan yang diinginkan di treatment gitu. Ya Pak, yaitu hardening kan Pak untuk mengembalikan ke sifat awal material. Jawabannya betul itu. Tapi yang di treatment yang mana itu? Yang di treatment Ke seluruh crankshaft-nya atau permukaan tertentu saja yang di treatment? Permukaan Pak. Keseluruhan crankshaft-nya atau permukaan tertentu saja? Keseluruhan Pak. Keseluruhannya di treatment. Berarti keras seluruhnya untuk crankshaft itu. Bagian permukaan Pak. Salah Pak. Ya permukaan yang mana yang perlu di treatment? Pelia boleh juga jawab. Nih, jangan Pelia Pak Yosi boleh juga jawab. Permukaannya sering kena gesekan Pak. Oh, itu yang di treatment ya? Ya Pak, Di seperti permukaan yang kayak bergesekan ya? Contohnya apa permukaan ya, bergesekan di situ? Apa Pak? Contohnya di mana tuh permukaan yang bergesekan di situ? Contohnya di bearing. Oh, iya. Ya Pak. Ya, itu betul tuh. Oke, saya rasa pertanyaan pertama itu sudah terjawab itu. Jadi memang setelah di machining perlu di treatment lagi untuk memperkeras permukaan yang sering bergesekan itu. Ya enggak? Kalau permukaannya lain yang tidak bergesekan ya tidak perlu di treatment itu. Jadi treatmentnya itu surface treatment itu. Ya surface treatment macam-macam. Ada nitriding, ada surface hardening, carburizing dan segala macamnya. Karena yang dikeraskan hanya permukaan saja, bagian dalamnya tidak. Gitu. Kalau dikeraskan semuanya, apa yang terjadi? Nah, tentu crankshaft-nya tidak memenuhi syarat lagi kan. Crankshaft itu kan dia harus tahan beban ya, baik beban kejut, beban dinamik maupun beban statik gitu. Jadi kalau dia keras, maka crankshaft jadi getas ya. Kalau getas, dia tidak akan tahan terhadap beban dinamik gitu. Akan mudah cepat patah. Gitu. Jadi itu alasannya di treatment lagi. Nah, di treatment bagian-bagian tertentu saja. Bagian yang lain tetap bulat gitu, dan kuat. Gitu. Oke, pertanyaan kedua, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gila, yaitu apa persyaratan pembuatan bahan pada engkol poros? Persyaratannya itu yaitu kuat terhadap pembebanan yang berubah-ubah. Yang kedua, permukaan pada bantalan harus tahan terhadap tekanan tinggi dan kawasan. Kenapa? Yaitu karena poros engkol itu menerima beban yang sangat besar dari piston dan connecting rod, ditambah dengan cara kerja yang bekerja pada kecepatan tinggi. Dengan alasan tersebut, maka poros engkol biasanya dibuat dari bahan baja karbon dengan tingkatan dan daya yang sangat tinggi dan dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi. Itu Pak. Sekian Pak. Dari segi prosesnya gimana? Yang cocok untuk produk atau komponen yang mempunyai kekuatan tinggi. Atau seperti yang disebutkan tadi.
Gimana, Pak? Tadi kan disebutkan ditanya kan persyaratan untuk material sudah disebutkan. Ya, dari itu perlu material yang punya kecepatan tinggi. Ya. Nah, dari segi proses apa yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan itu? Proses apa yang diperlukan? Proses CNC, Pak, atau mechining, Pak. Nah, itu kan dari segi kekuatan saya tanya. Dari segi kekuatan, Ya, Forming, Pak. forming ya. Proses. Jadi pembentukan ya. Ya, Kalau Pak. machining itu dari segi ketelitian itu diperlukan. Oke, saya kira mungkin sudah terjawab itu. Jadi tadi sudah diceritakan bagaimana ininya apa namanya? Ini kebetulan waktu 1 menit lagi tinggal. Di mana persyaratan untuk poros engkol sudah dijawab tadi. Nah, salah satunya tadi adalah harus kuat ya. Dan juga harus bisa mudah dibentuk tadi ya. Ya itu ceritanya tadi ya. Pak. Ya. Dan untuk tambah lagi untuk mendapatkan dimensi atau geometri yang benar, maka dia harus dilakukan machining. Baik, saya kira mungkin habis waktunya ya. Kita selesaikan aja kelompok 3 ini. Ya, seperti tadi, karena masih kurang dalam penjelasannya, ya kalau bisa ya nanti diulang lagi presentasinya sebelum dikumpulkan laporannya.